Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Membahas tentang tazkiyatun nufus. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullah, wa ammal kibru, ini masih berkaitan tentang sebab-sebab hasad ya. Kata beliau, wa ammal kibru, adapun kesombongan. Ya. Jadi hasad. Salah satu sebab orang hasad itu karena yang dihasati itu sombong gitu. Fahuwa, maka itu adalah an yusiba ba'du nudhara'ihi malan aw wilayatan. Yaitu an yusiba ba'du nudhara'ihi, sebagian temannya, nudhara itu yang setara gitu, seleting, itu mendapatkan malan harta aw wilayatan atau kedudukan. Fayakhafu, maka kita gini, sebagai orang yang melihat teman kita dapat harta, dapat kedudukan, itu takut an yatakabbaru alaih. Untuk teman kita itu menjadi takabur, wala yutiku takabburuhu, dan kita nggak mampu untuk menanggung sombongnya dia. Nah, bisa dipahami ya. Jadi salah satu sebab orang itu hasad adalah karena yang dihasadi itu sombong. Kita punya teman, kita punya teman satu rating gitu. Kemudian teman kita itu dapat harta atau dapat kedudukan. Kemudian kita takut kalau teman kita itu dapat harta, dia nanti jadi sombong. Dan kita takut nanti kalau teman kita sombong, kita nggak bisa untuk menanggung kesombongannya. Kemudian wa ayyakuna man asaba dzalika dunahu. Dan keadaan atau gitu ya. Ini harusnya au ya. Wa au gitu. Wa au yakunu man asaba dzalika dunahu. Atau keadaan orang yang dapat nikmat tadi itu dunahu, di bawahnya dia. Bisa dipahami? Jadi kasus yang pertama itu orang yang kena itu orang yang dapat nikmat itu setara sama dia. Mungkin teman satu sekolah, mungkin teman satu kuliahan, mungkin segala macam. Nah, sekarang atau yang dapat nikmat itu temannya dia, tapi sebenarnya kedudukannya itu di bawah dia. Entah adik kelasnya, entah waktu kapan itu pernah dia bantu dan seterusnya. Fala yahtamilu, maka kemudian gara-gara itu ya la yahtamilu, kita sebagai orang yang melihat itu, dia itu nggak mampu untuk menanggung tarafuhu alaih, naiknya status sosialnya dia, musawatuhu, atau kesetaraannya status sosial dia. Jadi begitu ya. Kita ngelihat teman kita naik status sosialnya, nah kita itu nggak sanggup untuk melihat status sosial teman kita itu naik. Wa kana hasadul kufari li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qariban min dzalik. Dulu hasadnya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qariban min dzalik. Itu mirip-mirip seperti ini. Jadi gara-garanya kenapa? Orang musyrikin Mekah ketika itu nggak mau mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena orang-orang musyrikin Mekah itu salah satunya hasad kepada Rasulullah. Jadi nggak senang melihat Rasulullah dapat kedudukan yang begitu tinggi, yaitu apa, kenabian.
Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 31. Kata Allah menceritakan tentang orang musyrik, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ya. Wa qalu, dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu berkata, laula nuzzila hadzal Qur'an. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan ala rajulin, atas orang, minal qaryatain, dari dua negeri ini, azimin, yang orang itu merupakan orang besar. Azimin ini naat dari rajulin gitu ya. Jadi orang-orang musyrikin Mekah itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa engkau menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad, enggak kepada orang mulia yang lebih mulia dari Muhammad di antara kami di dua qaryah ini, di dua kota ini. Dua kota itu maksudnya Mekah dan Taif. Ya. Jadi orang-orang musyrik Mekah ini enggak terima Rasulullah naik derajatnya dengan sebab kenabian. Wa qala fi haqqil mu'minin, dan orang-orang musyrikin Mekah juga pernah mengatakan tentang orang-orang mukmin, aha ula imanallahu alaihim min bainina. Ini juga bentuk ketidakterimaan orang-orang musyrikin Mekah. Kata mereka, aha ulai, apakah orang-orang yang kayak gini, apakah kepada mereka-mereka ini manallahu alaihim, Allah muliakan mereka, min bainina, di antara kita. Ya, artinya, ya Allah, apa enggak ada orang lain yang engkau kasih kemuliaan berupa nikmat Islam, berupa nikmat kenabian daripada kami? Kok engkau kasih mereka? Nah. Kemudian waqala fi ayatin ukhra, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat yang lain menceritakan tentang hasadnya orang-orang musyrik Mekah kepada Rasulullah. Kata orang musyrik Mekah, ma antum illa basyarun misluna. Ma antum, tidaklah kamu wahai Muhammad, illa, melainkan, antum kan harusnya kalian ya. Tapi maksudnya kamu Muhammad. Tidaklah kamu wahai Muhammad illa, melainkan basyarun misluna. Itu sama, manusia juga seperti kita gitu. Kok kamu dapat status kenabian, kami enggak gitu. Waqala, dan juga perkataannya orang-orang musyrik sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in ata'tum basyaram mislakum innakum idzal la khasirun. Ini juga ucapannya orang-orang musyrik. La in ata'tum. Ini memprovokasi ya, orang-orang musyrik memprovokasi orang Mekah yang lain. La in ata'tum. Orang Mekah, penduduk Mekah, orang Quraisy, la in ata'tum. Jika kalian mentaati basyaram mislakum, manusia yang seperti kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad, idzal la khasirun, maka benar-benar kalian akan jadi orang rugi. Kenapa? Karena sama-sama manusia. Karena sama-sama manusia. Muhammad manusia, saya manusia. Kok Muhammad dapat nikmat Nabi, kami enggak, kami lebih mulia. Nah, fa'ajabu wa anifu min an yafuza biratbati risalati basyarun mithluhum fahasaduhum. Ya. Fa'ajibu, maka mereka pun menjadi heran. Ya. Mereka heran itu maksudnya ingkar gitu. Mereka ingkar, wa anifu, dan mereka merendahkan, min an yafuza, mereka itu bisa menerima birat batilisa lati basyarun, ada manusia sebagaimana mereka itu menerima memperoleh derajat risalah. Fahasaduhum, maka gara-gara itu orang musyrikin Mekah pun menjadi hasad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi sebab yang berikutnya orang itu menjadi hasad adalah karena kesombongan. Karena kesombongan. Artinya karena takut teman kita yang dapat nikmat itu sombong, akhirnya kita jadi sombong untuk menerima teman kita itu dapat sesuatu yang lebih. Tadi kan diceritakan sombong itu sebagian temannya itu memperoleh harta atau kedudukan. Nah, gara-gara itu kita takut teman kita yang dapat harta atau kedudukan itu jadi sombong. Akhirnya kita yang melihat teman itu seperti itu maka menjadi hasad. Nah, itu sebab sombong. Sebab sombong. Nah, ini berarti faktor luar gitu ya. Faktor luar yang menjadikan seseorang itu hasad kepada pihak yang lain.
Kemudian tsumma qala al-musannif rahimahullah, kemudian penulis mengatakan wa amma hubbur riyasati wal jahi. Adapun hubbu, cinta riyasah, cinta kepemimpinan, wal jah, dan kedudukan, ini juga sebab orang menjadi hasad, yaitu senang sama kedudukan dan senang sama kepemimpinan. Pokoknya senang tampil lah gitu. Kalau bahasa orang dulu ya, anak muda zaman dulu jemputannya banci tampil gitu. Itu juga sebab hasad. Famisaluhu, maka contohnya, anna rajulal ladzi yuridu an yakuna adiman nadhiri fi fannin minal funun. Maka contohnya ada orang yang pengen an yakuna itu adiman nadhir, tidak ada yang menyaingi dia. Nadhir itu lawan gitu ya. Tidak ada yang menyaingi dia fi fannin minal funun, dari satu bidang ilmu tertentu. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu menjadi hasad. Kok bisa? Ya. Idza ghalaba alaihi hubbus sana. Kalau menguasai dirinya itu hubbus sana, cinta dipuji, senang dipuji. Bisa dipahami ya? Ada orang atau misalkan kita nih, kita ahli pada satu bidang. Misalkan ahli pada bidang komputer atau ahli pada bidang, kalau di agama misalkan ahli baca kitab, ahli nahwu gitu. Di pondoknya dia dikenal sebagai orang yang pinter bahasa Arab. Nah, misalkan begitu. Atau di sekolahnya dia dikenal sebagai orang yang pinter matematika. Nah, ketika dia memperoleh kedudukan nomor satu itu, dia pengen supaya nggak ada lawan pada bidang yang dia kuasai tersebut. Nah, itu kalau menguasai dirinya itu cinta pada pujian. Wastafazzahu al-farhu bima yumdihu bihi. Dan al-farhu, bahagianya dia itu istafazzahu. Itu bangkit, terpicu bima yumdihu bihi, karena sebab dia dipuji. Dia kalau dipuji senang. Kalau ada yang puji, kamu pintar banget. Dia senang dia, kamu hebat banget. Oh, senang dia. Ya, dipuji senang itu biasa gitu ya. Tapi cinta pujian itu kan sesuatu yang lain. Cinta pujian itu kalau nggak dipuji itu dia kecewa berat gitu. Dia merasa berat kalau nggak ada yang muji dia. Ya. Min annahu auhadul asri. Ya. Dia senang dipuji, pujiannya apa contohnya? Min annahu auhadul asri. Dia itu nomor satu di zamannya. Oh. Wah, ini orang memang nggak ada nih anak muda yang mendahului dia dalam hal ini, misalkan dalam hal keahliannya berbicara, misalkan dalam hal keahliannya di bidang matematika, dalam hal keahliannya di bidang membaca kitab. Bahkan mungkin dipuji, wah nih kalau di pondoknya ini dia kelasnya kayak si Baweh ini, Imam si Baweh ini, nomor satu nih, nggak ada yang ngalahin. Nah, itu pujiannya. Wa faridul dahri fi fannihi. Dan farid itu saya nggak ada lawan, nggak ada lawan. Nggak ada lawan di zamannya fi fannihi, dalam bidang ilmu yang dia kuasai. Oh, dia senang dipuji kayak gitu. Idza sami'a binadhirin lahu fi aqsal alam. Tapi kalau dia mendengar binadhirin, ada yang menyaingi dia fi aqsal alam, di ujung sana gitu, di ujung alam sana, sa'ahu dzalika wa ahabba mautahu, maka itu akan menyakiti dia dan dia suka supaya saingannya dia itu mati. Yaudahlah, saya nggak pengen saya punya saingan, mendingan saingan saya itu mati aja lah, udah nggak usah ada. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saingan saya dalam bidang ilmu ini nggak ada lagi, ya Allah. Nah, au zawala nikmatillahi biha yusyarikuhu fi ilmin, atau dia pengen, atau dia ingin hilang nikmat orang yang mana nikmat tersebut menjadikan orang tersebut jadi saingannya dia. Bisa dipahami ya? Jadi misalkan saingannya dia itu punya nikmat dalam hal harta misalkan. Ini sama-sama crazy rich gitu kan. Kemudian yang satu di Semarang, yang satu di Surabaya gitu kan. Kemudian dia pengen
Yang di Surabaya ini hilang nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat hartanya. Nah, kenapa? Karena dengan hartanya itu dia menyaingi dirinya. Au sujaatin, atau pada keberanian, Oh, ini sama-sama pemberani. Kalau dari zaman dulu kan kesatria itu kan saling hebat-hebatan gitu kan. Zaman dulu, wah ini saya jagoan nih, saya paling hebat nih. Atau pada ilmu, atau pada keberanian, au ibadatin, atau pada ibadah. Ya. Dia lihat misalkan di temannya itu bisa ngatamin Quran sebulan 4 kali atau 5 kali. Nah, dia pengen supaya temannya yang bisa hatam 5 atau 6 kali itu, supaya lidahnya itu apa namanya, pelo gitu misalkan. Nah itu sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang muncul karena senang terhadap ujian. Dia awalnya gitu kan di pondoknya itu nomor 1 dalam hal ibadah, kemudian datang santri baru menyaingi dia, kemudian dia hasad, dan hasadnya itu membuat dia pengen supaya nikmat santri saingannya itu hilang dalam hal ibadah. Ausinaatin, atau pengen hilang nikmat sinah, keahlian saingannya tadi. Sama-sama misalkan cerdas, pintar dalam hal ilmu marketing misalkan. Nah, kemudian dia pengen, oh nih, gimana caranya ilmu marketingnya dia hilang, itu gimana caranya? Apakah supaya dia itu hilang ingatan atau bagaimana? Seperti itu. Au sarwatin, atau hilang sarwahnya. Sarwah itu kekayaan. Au ghairi dzalik, atau yang lain-lainnya. Walaisa dzalika illa limah dirriyasati bidakwal infirad, dan tidaklah hal itu terjadi melainkan karena murni cinta kedudukan, bidak wal infirad, dan karena pengen diklaim infirad nomor 1, nggak punya lawan. Nah, ini adalah sebab juga orang itu menjadi hasad, karena cinta popularitas dan cinta kedudukan. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma al-musannif rahimahullah, wa qad kana ulama'ul yahudi yunkiruna ma'rifatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu ulama-ulamanya Yahudi itu mereka ingkar, mereka tidak percaya terhadap pengetahuan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wala yu'minuna khaufan min butlani ri'asatihim. Dan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah karena takut hilang kedudukan mereka di sisi kaumnya. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW muncul, itu di Mekah itu kan banyak pemimpin, banyak tokoh-tokoh agama, baik tokoh agama Nasrani, Yahudi, Majusi, baik itu dukun, yang mana mereka itu punya kedudukan-kedudukan tertinggi. Nah, Rasulullah tiba-tiba muncul di hadapan mereka, di antara mereka. Kedudukan kenabian ini nggak ada yang ngalahin kan gitu. Nabi itu ya sudah, Nabi adalah pemimpinnya manusia, bahkan pemimpin jin dan manusia, bahkan pemimpin seluruh makhluk kan gitu kan. Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah adalah pemimpinnya para nabi. Ya sudah, mereka nggak punya peluang lagi. Gara-gara itu mereka takut. Takut apa? Takut kedudukannya hilang. Saya sudah jadi tokoh di masyarakat, kok Muhammad tiba-tiba muncul ngaku sebagai nabi, nanti kedudukan saya hilang. Nah, akhirnya tokoh-tokoh Yahudi atau ulama-ulama Yahudi ketika itu tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebab takut hilang kedudukan di antara manusia. Itu sebab karena suka atau cinta kedudukan. Kemudian yang berikutnya, wa amma khobsun nafsi wa syahfuha ala ibadillah. Nah, ini sebab yang paling unik nih. Sebab jeleknya jiwa, kotornya jiwa, wasyuhuha, dan pelitnya jiwa ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa yang kotor dan jiwa yang pelit kepada sesama hamba-hamba Allah ini juga bisa menjadi faktor pemicu hasad. Fa innaka tajidu, maka kamu bisa mendapati, kamu akan melihat gitu. Minan nas, di antara orang itu ada orang yang
malla yastaghilu biriasatin. Ada orang yang nggak sibuk dengan kedudukan, wala takaburin, dan juga nggak sibuk dengan kesombongan. Artinya orang ini nggak suka sombong dan juga nggak cinta kedudukan. Tapi wa idza wusifa indahu husnu hali abdin min ibadillahi ta'ala fi man ama alaihi bihi syaqqa alaihi dzalik. Tapi kalau ini dia bukan orang yang takabur, dia bukan orang yang sombong, dia juga bukan orang yang suka kedudukan. Tapi kalau disebutkan, diceritakan di depan dia, di sisi dia, itu kebaikan keadaan salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah kasih nikmat kepada orang tersebut. Kamu kemarin dengar nggak itu si Pak Fulan itu? Kemarin baru naik haji, alhamdulillah gitu. Nah, disebutkan nikmat Allah, syaqqa alaihi dzalik. Maka hal itu memberatkan dia, bikin dia merasa berat. Dia nggak senang terhadap pujian, dia juga nggak senang terhadap kesombongan. Dia nggak sombong, tapi nggak senang aja gitu. Nah ini yang repot ini. Wa idza wusifa lahu ittirabu umurin nas wa idbaruhum. Tapi kalau disebutkan di sisi dia ittirabu umurin nas, itu kekacauan gitu ya, atau kegoncangan perkara-perkara atau urusannya orang lain, wait baruhum, kemudian orang lain itu ketinggalan, diceritain ada orang celaka, diceritain ada orang ketinggalan gitu, ada orang nggak dapat sesuatu yang dia inginkan, watan risu aishihim, kemudian susah hidupnya, farihabihi, maka dia seneng. Jadi kalau ini mungkin bahasa kita itu seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Nah ini kayak gini. Ini kasusnya kayak gitu. Fahuwa abadan yuhibbu al-idbaro li ghairihi. Maka orang yang kayak gini itu selamanya akan seneng ngelihat orang itu ketinggalan, orang itu susah. Wa yabkhulu bi ni'matillahi ala ibadihi. Kemudian dia bakhil terhadap nikmat Allah kepada hamba-hamba Allah. Ka'annahum ya'khuduna dzalika min mulkihi wa khazainihi. Seakan-akan, kenapa kok dia senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang? Seakan-akan orang yang senang itu ngambil nikmat dari miliknya, dari kerajaannya, dan dari perbendaraan yang dia punya. Itu mungkin salah satu sebabnya ya. Dia ngerasa nikmatnya itu punya dia. Dia ngerasa nikmatnya itu harusnya punya dia. Kemudian ada ngelihat orang lain senang, dia nggak senang, kenapa? Karena itu punya dia, gitu. Karena itu harusnya punya dia. Kemudian waqad qala ba'dul ulama, dan sungguh sebagian para ulama telah mengatakan al-bakhilu man yabkhulu bima li nafsihi. Orang bakhil itu adalah orang yang pelit terhadap hartanya sendiri. Itu disebut bakhil. Ini istilah bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita kan jadi pelit gitu ya. Bakhil, pelit itu orang yang bakhil, pelit terhadap hartanya sendiri. Kemudian wasahih, di atasnya bakhil ada namanya dalam bahasa Arab istilahnya syahih. Shin ha ya ha. Syahih. Kalau bahasa kita itu apa? Medit, koret gitu, buntut gasiran. Itu bahasa tempat saya ya. Medit, koret, buntut gasiran. Itu orang yang ya bakhulu bima li ghairihi. Pelit, tapi pelitnya pada harta orang lain. Kalau ini pelit pada harta di sini, dia pelit pada harta orang lain. Fahadha yabkhulu bi ni'matillahi ala ibadihi alladzi laisa bainahum wa bainahu adawatun wala rabitatun. Dan dia merasa pelit, merasa bakhil dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, yang mana sebenarnya antara dirinya dia dan orang yang dia bakhili, orang yang dia pelitin itu nggak ada hubungan apapun, nggak ada permusuhan, nggak ada hubungan. Ya dia nggak seneng aja. Itu tadi yang disebut dengan susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah. Wa hadza laisa lahu sababun illa khabsun nafsi warodaatul tobai. Dan ini nggak punya sebab, artinya kok ada orang kayak gini senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang, itu sebabnya apa sih? Kata beliau, ini nggak ada sebab melainkan khobsun nafsi.
kotornya jiwa, waroda atit tobai, waroda at-tobai, dan rendahnya tabiat. Ya, tabiatnya dia memang begitu. Apa namanya? Wataknya dia begitu. Jiwanya dia memang begitu. Tapi kata beliau, wahada mu'alajatuhu syadidatun. Yang kayak gini itu ngobatinnya susah. Kalau kita sudah terkena penyakit seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng, artinya nggak ada sebab apapun. Ya saya nggak benci sama dia kok, saya nggak apa namanya, saya bukan orang yang seneng kedudukan kok, saya bukan orang yang sombong, tapi kok seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Nah ini hati-hati. Kenapa? Karena ngobatinnya susah. Kenapa? Li'annahu laisa lahu sababun aridun. Karena nggak ada sebab yang spesifik, nggak ada sebab yang muncul. Faya'malu ala izalatihi. Kalau ada sebab kan bisa dipraktekkan, diobatinnya itu gimana? Dengan dihilangkan sebabnya. Kan begitu. Kita namanya ngobatin sesuatu kan sebabnya dihilangin. Kamu sebabnya apa kok kolesterol? Ya berarti dari makanan. Ya sudah, makanannya dihindari, kan begitu biasanya dalam mengobati. Begitu juga dalam mengobati masalah hati. Kenapa kamu sombong? Kenapa kamu hasad? Karena saya itu senang dengan pujian dan senang dengan kedudukan, dan saya nggak senang ada orang yang sama dengan saya. Nah, itu kan bisa diobati. Kenapa? Karena sebabnya ketahuan. Tapi yang kayak gini kan sebabnya nggak ketahuan. Nah, maka kata beliau susah untuk diobati. Bal sababuhu khobsul jibillati. Bahkan sebabnya adalah jeleknya, kotornya jibillah. Jibillah itu apa ya? Watak. Fayash uru izalatuhu, dan sulit untuk dihilangkan. Fahadi asbabul hasadi, maka inilah sebab-sebab hasad. Nah, tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini tentang sebab-sebab hasad. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, mungkin habis Lebaran gitu ya, kita akan lanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tentang mengobati penyakit hasad ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Ya, bisa, insya Allah bisa. Nanti insya Allah kita akan bahas di materi berikutnya ya, tentang bagaimana mengobati penyakit hasad. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.